Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica dan di sini di part keempat video saya akan tunjukin cara untuk buat edit dan hapus data untuk Laravel Basic. Dan di sini kita akan langsung ke Visual Studio Code dan kita pergi lagi ke Product Controller. Kita akan buat lagi dua function untuk edit view-nya dengan update untuk fungsi yang dijalankan nantinya untuk melakukan edit tersebut. Jadi kita buat public function to edit dan kita pakai string ini dan ini itu view. String product yang kita pakai di view nanti, dan ini model kita product. Habis itu kita ada find or fail string ini. View lagi. Jadi di public function ini saya akan lanjut dulu, habis itu saya akan jelasin. Lalu kita buat return view-nya ini. Itu kita pakai product edit. Habis itu ada content product. Iya, product. Nah, jadi public function edit ini dia karena ini pakai string dan dia butuh string ID untuk ambil datanya, dan dia akan return pakai view, menggunakan view munculnya, dan string product ini untuk isi nanti di view-nya itu, dan ini model produknya. Nanti find or fail-nya ini kalau dia ketemu ada data produknya nanti dia akan muncul, kalau tidak dia akan fail. Kita pakai string ID untuk ambil return view-nya, itu adalah view-nya yang kita ambil, munculinya, dan compact ini untuk isi dari tabel produk. Bukan tabel kita produk, tapi nantinya itu di models kita itu kan ada produk yang dari situ, yang kolom yang bisa diisi itu, yang fillable dan protected. Kan kita akan buat public function yang kedua, yaitu untuk update. Jadi kita akan pakai string request string ID ini, lalu kita pakai regular response. Jadi string request ini kita akan minta untuk validate. Habis itu yang divalidatekan adalah nama dan jenis. Syaratnya juga sama, ini required minimal 5 huruf pas di editnya, dan ini akan muncul juga required. Ini kita buat string product lagi, dan itu find or fail string ID. Dan kita akan buat dia jalanin dan ini diisinya itu nah, yang di update itu nama yang akan nanti di request, dan masukin ke nama
ini juga jenis string request dengan jenis. Dan sini dia nanti akan return redirect ke root products index. With kesannya itu yang kita akan buat itu sukses data berhasil diedit. Nah, saya akan jelasin kalau dia pakai function update ini, dia nanti akan minta dari sekarang saya akan jelasin yang open ini. Jadi yang nanti dia akan pakai untuk request untuk validate nama jenis dengan syaratnya, dan string produknya ini nanti dia akan ambil dari model produk. Kalau dia find nanti dia akan berdasarkan ID yang diambil, nanti dia akan muncul, dia akan fail kalau nggak ada datanya. String produknya ini dia akan update nama dan jenis, dan dia akan request, dia akan taruh ke dalam nama jenisnya ini, dia akan validate ke apakah dia sudah benar sesuai dengan syarat, dan nanti dia akan, kalau berhasil, dia akan return redirect ke index, dan dia akan mengeluarkan pesan sukses. Dan di sini ya redirect response, dia akan karena dia pakai request, jadi dia langsung pakai juga redirect response biar ya ke response. Setelah itu kita akan buat untuk view-nya. View-nya ini di produk juga. Kita buatnya edit PHP. Kita akan copy di sini lagi, edit. Ini untuk view-nya, kita akan copy dan kita taruh di sini. Nah, kita akan buat di sini itu edit PHP, edit produk. Ini saya copy-nya sudah dengan CSS dan HTML-nya dan lain-lain. Kayaknya saya nggak perlu jelasin lagi karena saya sudah pernah jelasin di video sebelumnya juga. Jadi kita akan langsung saja. Ini memang dari bawaan view-nya semua yang ada card body, lain-lain untuk membuat forumnya ini atau tampilannya. Kita akan buat form action. Di sini kita mau masukin dia root. Di sini isinya itu products update. Yang dijalaninya itu
itu dia koma string produk yang untuk kita masukin pakai model produk kita di controller itu. Untuk singkatan digunain di view, dan di sini kita juga harus buat metodenya. Metodenya ini kita pakai post karena dia adalah fungsi dari update jalan juga itu pakai post, karena post ini pakainya bukan view. Jadi habis itu di sini kita buat CSRF tambah keamanan, dan di sini kita harus buat method itu jenisnya dia putnya ini ya kalau tidak salah metode putnya ini untuk jenis untuk ditaruh di dalam view jenis putnya menaruh. Dan sini kita buat nama, kelasnya kita buat juga lagi form control error nama is invalid, it's invalid and error. Name nama, value out, dan sini kita taruh nama yang kita pakai itu, dan ini kita ambil lagi yang string produknya untuk diisi ke nama, untuk diambil dari nama untuk diisi ya. Habis itu yang di sini kan ada placeholder, kita buat aja nama. Jadi kita juga buat lagi yang error itu untuk keluarin message error kalau dia terjadi invalid di nama tersebut, jenis tersebut. If string yang akan dikeluar itu message, string message class alert danger sampai 2. Ini kita buat add error. Jadi karena dia add errornya sini untuk nama, kita harus buat lagi. Ini saya izin untuk copy paste saja karena ini sudah saya ketik dan saya sudah buat untuk nama, jadi dia sama aja untuk jenis. Ini saya ikutin di atas saja langsung. Control jenis. Jadi saya nggak usah jelasin lagi kayaknya untuk bagian ini karena saya sudah jelasin untuk yang di atas. Jadi sama aja. Ini yang errornya saya copy. Saya sudah ketik. Jenis.
Harusnya sudah gitu aja. Sekarang kita bisa coba. Oke, sudah bisa. Kena tutup kurung saja. Ini berarti datanya sudah kemasuk. Sekarang coba kita edit. Kita update. Oke, berarti ini sudah berhasil. Jadi kita cek datanya. Oke. Berarti ini sudah selesai untuk edit. Sudah berhasil dan sekarang kita akan coba untuk buat hapus. Kalau hapus itu gampang, kita cuma buat di product controller, kita cuma buat fungsinya saja. Karena saya sudah kalian buat rootnya itu ke button hapus event dia akan ke arah pemilik hapus sini. Kita pakai destroy. Redirect response. Jadi dia langsung redirect response dan dia juga pakai ID. Jadi dia hapus berdasarkan ID yang diambil. Dan sini kita harus pakai string product juga. String product model kita find or fail. Kalau nggak ada data berarti dia fail. String ini string product dia akan jalanin delete. Dan kalau sudah selesai nanti dia akan return redirect ke root ini. Saya akan copy juga izin karena saya juga pernah udah ketik atau tak usah lah, saya ketik di sini root sama juga root products index. Dia akan balik ke halaman index setelah selesai dan ini with bacanya ini sukses dalam bentuk sukses, habis itu arrow dan dalam bentuknya lagi data sudah dihapus dan titik koma di akhir. Nah sekarang kita akan coba hapus. Kita akan coba hapus ini. Cek di database. Oke, berarti untuk video ini sudah berhasil menunjukkan cara membuat edit dan hapus. Selanjutnya itu saya akan buat part terakhir yaitu part kelima untuk cara login. Nanti itu saya akan sudah buat registrasinya. Jadi sekian dari video saya. See you next time ke part terakhir yaitu part 5. Terima kasih.